Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Aulia Putri dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu, serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sosiologi dapat memilih berbagai metode dalam melaksanakan kajiannya. Tentu saja metode yang dipilih harus sesuai dengan prosedur, alat, dan desain penelitian yang digunakan. Dalam penelitian sosiologi, menurut Ahmad umumnya menggunakan 3 bentuk metode dalam penelitian, yakni deskriptif, komparatif, dan eksperimental. Sedangkan menurut Supardan, selain metode itu, ada metode lain, yakni eksploratory fungsionalisme, studi kasus, survei, dan historis komparatif. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang dunia empiris yang terjadi pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif adalah sejenis metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab akibat, analisis faktor-faktor, atau penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena. Yang ketiga, metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode pengujian terhadap suatu teori yang telah mapan dengan suatu perlakuan baru. Dan yang keempat, metode eksplanatori. Metode eksplanatori adalah metode yang bersifat menjelaskan atas jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, sehingga lebih mendalam daripada metode deskriptif yang hanya bertanya tentang apa, siapa, kapan, dan di mana. Yang kelima, metode historis komparatif. Metode historis komparatif adalah metode yang menekankan pada analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip yang kemudian digabungkan dengan metode komparatif dengan menitik beratkan pada perbandingan antara beberapa masyarakat beserta bidangnya agar memperoleh pola persamaan beserta sebab-sebabnya. Yang keenam, metode fungsionalisme. Metode fungsionalisme adalah metode yang bertujuan untuk meneliti fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dan kemasyarakatan. Yang ketujuh, metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode yang merupakan suatu penyelidikan mendalam dari individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan variabel dan hubungannya. Dan yang terakhir, metode survei. Metode survei adalah metode yang berusaha untuk memperoleh data dari anggota populasi yang relatif besar untuk menentukan keadaan, karakteristik, pendapat, dan populasi sekarang yang berkenaan dengan suatu variabel atau lebih. Dalam pendekatan sosiologis ada juga teori. Dan teori dalam pendekatan sosiologis ada 3. Yang pertama, teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang memandang bagaimana masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Dan yang kedua, teori interaksional, di mana teori ini sering didefinisikan sebagai
deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu sebab yang menawarkan suatu analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang senyatanya ada. Dan yang terakhir, teori konflik. Teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.